Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Tema 9, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak akan bacakan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengetahui usaha pelestarian kekayaan hayati dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam dengan benar. Kemudian yang ketiga, mampu mengetahui perilaku hemat dan sumber energi alternatif dengan benar ya. Baik, kita akan mulai di materi yang pertama. Usaha pelestarian kekayaan hayati ya. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana upaya yang harus kita lakukan supaya kekayaan hayati atau sumber daya alam yang ada di muka bumi ini dapat terjaga, dapat kita manfaatkan seperti itu ya. Jadi Indonesia dikenal dengan kaya akan sumber daya alam, namun karena kerusakan lingkungan saat ini banyak hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah ya. Maka dari itu kita berusaha untuk melestarikan sumber daya alam yang ada ya. Contoh usaha pelestarian kekayaan hayati ya. Yang pertama itu menanam pohon ya. Yang bisa kita lakukan sebagai siswa ya. Bisa kita menanam pohon atau menanam bunga dekat perumahan, di depan rumah atau mungkin di halaman rumah ya. Kemudian gambar yang kedua itu mengambil sampah ya, atau membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekitar ya. Kemudian membersihkan selokan ya, ini penting ya. Apabila ada selokan yang ada di depan rumahnya supaya tidak banjir atau mungkin tersumbat, maka dari itu kita harus membersihkannya. Paling tidak kita mengambil sampah yang ada di selokan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya tidak menebang pohon ya. Itu gambar dia menebang pohon, namun yang kita pelajari saat ini usaha pelestarian. Maka dari itu tidak boleh menebang pohon. Bisa menebang pohon tapi sesuai dengan kebutuhan, atau menebang dengan menanam harus seimbang seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan perburuan secara liar ya. Dengan melakukan perburuan secara liar akan mengganggu ekosistem dari hewan tersebut. Baik, kita lanjutkan materi IPS ya, di bukunya halaman 145. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam ya. Kemudian banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam ya. Kemudian adapun permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam, yang pertama itu adalah erosi ya. Erosi merupakan gejala alamiah ya. Gejala yang terjadi secara alamiah perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai ya. Atau yang sering kita dengar, erosi itu adalah pengikisan tanah akibat dari derasnya air atau ketidakmampuan tanah untuk menahan air tersebut. Nah, ini contohnya ya. Salah satu contoh dari erosi yang dimana mengakibatkan longsor karena tanah tersebut tidak mampu menahan ya derasnya air seperti itu ya. Kemudian yang kedua, perpindahan penduduk ya. Perpindahan penduduk ini kita sudah pasti tahu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Adanya pemukiman kumuh mempengaruhi kualitas kesehatan, jelas ya. Kalau yang namanya kumuh berarti kurang bersih atau kurang diperhatikan seperti itu ya. Dan menyebabkan pencemaran lingkungan ya, makin meningkat sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem ya. Kemudian ya ini contohnya ya, mana pemukimannya sudah terlalu padat ya, kumuh ya, sehingga ada yang beberapa hanya menggunakan
bantuan plastik ya sebagai tempat atap rumahnya seperti itu ya, dimana ini akan mengganggu ekosistem ya, mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada ya. Kemudian yang ketiga ya, perburuan liar ya. Perburuan liar ini dapat mengakibatkan kelangkaan hewan ya, sudah jelas, atau tumbuhan. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu ya. Ini contohnya di mana harimau banyak hewan-hewan yang dimanfaatkan untuk dijual ya. Kalau harimau ini kulitnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian, tas, sepatu kulit dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya itu pencemaran lingkungan atau polusi ya. Mana pencemaran lingkungan ini dibagi beberapa ya. Yang pertama pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah ini pasti kita sudah tahu ya, dimana dengan penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan, misalnya membunuh cacing tanah yang berguna untuk menyuburkan tanah. Artinya di sini bahwa ketika penggunaan pestisida yang secara berlebihan, kalau masih menggunakan sewajarnya itu tidak mengganggu ya. Ini contohnya pencemaran tanah ya, dimana membuang sampah dengan sembarangan sehingga sampah tersebut nanti akan tertimbun oleh tanah dan akan mengganggu kualitas tanah dan mengakibatkan pencemaran tanah ya. Kemudian yang kedua, pencemaran air ya. Pencemaran air dapat terjadi melalui pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida, herbisida dan insektisida. Artinya ini bahan-bahan limbah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan atau beracun ya. Bisa dilihat contohnya itu ya, dimana sungai tersebut berubah warna ya, airnya berubah warna hingga hitam atau kecoklatan, dimana sampah-sampah banyak tertimbun atau meluap di sungai tersebut. Kemudian yang ketiga, pencemaran udara ya. Pencemaran udara terjadi saat komponen udara berada dalam jumlah di atas ambang normal yang dapat membahayakan lingkungan ya. Ketika asap pabrik itu terlalu banyak, maka akan mengganggu kesehatan kita. Salah satunya mengganggu pernapasan ya, mengganggu pernapasan karena karbon tersebut beracun seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pencemaran suara ya. Pencemaran suara artinya kebisingan ya, atau suara-suara yang terdengar ya dalam tingkat tertentu, maksudnya dalam tingkat yang terlalu tinggi seperti itu ya. Sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan ketulian ya. Ketulian itu bisa telinga kita rusak, pendengaran kita rusak, dan depresi ya. Nah ini nih, misalnya di kota-kota besar itu kayak di Jakarta sana sudah ada pabrik, mobil yang padat dan suara-suara pabrik lah pada intinya ya. Kalau kita nih kalau di Tarakan masih tergolong aman ya, karena suara-suara masih bisa tersaring lah, tidak terlalu banyak seperti itu ya, masih nyaman seperti itu. Kemudian kerusakan hutan ya. Beberapa akibat dan dampak kerusakan hutan yang pertama, terganggunya tata air, yang artinya bahwa banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Artinya bahwa kalau hutan kita sudah mulai sudah mulai banyak dimanfaatkan untuk pembuatan pemukiman atau pohon-pohonnya dimanfaatkan untuk bahan-bahan dasar untuk pembuatan perlengkapan rumah ya, seperti itu ya. Kalau dilakukan secara berlebihan akan mengganggu fungsinya hutan tersebut ya. Nah ini nih contohnya nih, ketika terganggunya tata air, dimana ketika datang hujan maka akan terjadi yang namanya banjir ya. Terjadi banjir itu karena terganggunya tata air, dimana hutan atau pohon-pohon yang ada di hutan tidak bisa menahan air hujan ya, sehingga air tersebut akan terbawa ke hulu ya, atau ke yang lebih rendah, sehingga akan mengakibatkan banjir seperti itu ya.
Kemudian yang kedua, hilangnya biodiversitas ya. Artinya penebangan dan pengerusakan hutan menyebabkan flora dan fauna langka atau akan punah ya. Flora itu dunia tumbuhan, di mana fauna adalah dunia hewan ya. Misalkan nih, pohon-pohon yang ada di hutan sana ditebang secara berlebihan, ditebang secara keseluruhan, maka hewan-hewan yang ada di sana atau tumbuhan-tumbuhan yang di sana akan terancam punah ya. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, perubahan iklim dan pemanasan global ya. Perubahan iklim ini pasti kita sudah rasakan ya. Pasti anak-anak sudah rasakan ketika panas matahari, rasanya panas sekali seperti itu ya, panas sekali. Kemudian ketika musim kemarau atau musim dingin, kita merasa kedinginan. Itu karena ada perubahan iklim atau perubahan cuaca. Dan yang saat ini yang masih yang masih permasalahan yang harus diselesaikan itu pemanasan global ya, dimana hutan yang rusak mengakibatkan hutan tidak bisa menjalankan fungsinya mendaur ulang karbon dioksida ya. Jika karbon dioksida di udara makin tinggi, terjadilah efek gas rumah kaca seperti itu ya. Karbon dioksida ini bukan hanya saja dari pabrik-pabrik, tapi dari kita sendiri ya, udara yang kita keluarkan ketika pada saat bernapas seperti itu karbon dioksida. Belum lagi dari pabrik-pabrik ya, belum lagi dari perusahaan-perusahaan yang memang dia pembuangan karbon dioksidanya besar seperti itu ya, maka akan mempengaruhi perubahan iklim, pemanasan global seperti itu ya. Nah, ini contohnya nih, ketika musim kemarau tanah akan terlihat kering ya, terbelah ya. Kalau misalkan dia cuacanya cerah, itu akan terjadi namanya pemanasan global ketika hutan rusak seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, beberapa akibat dan dampak kerusakan hutan ya. Kerusakan ekosistem darat dan laut ya. Akibat kerusakan hutan, terjadilah erosi dan banjir yang membawa sedimen ke laut sehingga merusak ekosistem laut. Artinya ketika hutan rusak, maka akan mengganggu juga ekosistem di laut. Kenapa? Karena ketika datang hujan yang tadinya air tersebut bisa diserap oleh pohon-pohon yang ada di hutan, karena kerusakan hutan tersebut, maka air akan terbawa ke laut atau sedimen-sedimen. Maksudnya itu sedimen-sedimen itu kayak potongan-potongan kayu, batu-batuan akan terbawa ke laut sehingga akan merusak ekosistem laut. Itu maksudnya ya. Nah, ini nih contohnya nih. Banyak sampah-sampah ya. Ini banyak sampah-sampah di mana di pantai tersebut tidak ada lagi yang namanya pohon-pohon, itu hanya beberapa pohon kelapa ya. Maka ketika datang hujan, ketika datang hujan secara lama ya, atau baik. Yang kelima, abrasi pantai ya. Jika pohon-pohon di pesisir pantai ditebang, maka tidak ada lagi perlindungan bagi kawasan pantai ya. Nah, jadi ini contohnya di mana salah satu pantai ya, di mana sampai mengakibatkan abrasi pantai karena pohon-pohon di pinggir pantai tersebut sudah tidak ada ya. Ada tapi dia jauh dari pesisir pantai tersebut. Kemudian intrusi air laut ya. Intrusi air laut ini, air laut dapat meresap sampai ke darat ya, jika hutan-hutan di pesisir seperti hutan mangrove dan hutan pantai rusak ya. Kemudian yang ketujuh, hilangnya budaya masyarakat ya. Artinya ini bahwa berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia ini atau yang ada di daerah kita masing-masing ya, terkait dengan hutan ya, seperti simbol-simbol dan maskot yang diambil dari hutan ya. Misalnya nih, harimau sebagai maskot reog dan pencak silat ya. Ini kalau reog itu kan di Jawa ya. Kemudian di mana bekantan akan punah ketika hutan rusak seperti itu ya. Atau maskotnya orang Kalimantan itu adalah bekantan, itu maksudnya Bapak ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi bahasa Indonesia ya, melakukan wawancara ya. Sebelumnya Bapak ini kan sudah Bapak jelasin di materi sebelumnya, Bapak hanya mengulang kembali ya. Dimana wawancara ya, wawancara itu adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber ya, untuk memperoleh
data, keterangan, atau pendapat tentang sesuatu hal ya. Jadi pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan narasumber orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara ya. Kemudian hemat energi, hemat biaya ya. Ini materi ini juga sudah Bapak jelaskan sebelumnya, hanya mengingatkan kembali di mana hemat energi adalah mempergunakan energi dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui ya. Ada energi yang dapat diperbaharui, ada juga yang tidak dapat diperbaharui ya. Oleh karena itu kita harus mempergunakan sehemat mungkin ya. Dengan kita menghemat energi, kita pun akan menghemat biaya ya. Ini ada slogan, ayo hemat energi ya, matikan lampu saat tidak digunakan ya. Kemudian sumber energi alternatif ya. Ini berkaitan dengan materi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Jadi sumber energi alternatif ini berkaitan dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk mengganti ya bahan-bahan bakar konvensional ya. Bahan bakar ini kan itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, membutuhkan waktu yang cukup lama karena kayak minyak gas atau bensin atau apalagi gas alam itu dimanfaatkan dari fosil-fosil dari fosil-fosil ya, fosil-fosil di mana fosil-fosil ini akan habis ketika digunakan secara terus-menerus atau digunakan secara berlebihan ya. Jadi contoh sumber energi alternatif yang pertama itu adalah matahari ya. Jadi matahari ini adalah sumber utama bagi manusia ya. Di mana matahari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Di mana matahari ini dapat dimanfaatkan sebagai energi energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik ya. Kemudian yang kedua itu adalah air ya, di mana air kita tahu kebutuhan utama kita juga, air bersih kebutuhan utama kita ya, di mana akan kita manfaatkan untuk memasak, kemudian dimanfaatkan untuk mandi ya dan lain sebagainya, di mana air ini bisa kita diperbaharui seperti itu ya, tidak akan habis seperti itu. Kemudian itu adalah panas bumi ya. Panas bumi juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ya. Kemudian yang keempat itu adalah angin ya. Angin yang yang tidak bisa kita lihat tapi kita rasakan. Banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia ya. Salah satunya bisa menghasilkan listrik dengan membantu memutar kincir ya, semakin banyak angin atau semakin banyak angin artinya semakin memperbesar atau mempermudah memutar kincir angin ya, yang nantinya akan dapat menghasilkan listrik ya. Kemudian biomasa ya, biomasa ini massa tumbuhan dan kotoran hewan yang dapat memberikan energi ya, dimana baik dengan dibakar langsung maupun juga menjadi bahan lain yang agar lebih mudah dibakar ya. Jadi contoh-contoh dari biomasa ini adalah pembuangan dari sisa-sisa atau pembuangan dari manusia dan hewan ya. Kemudian terakhir gelombang laut ya. Gelombang laut juga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Di mana gelombang laut dimanfaatkan untuk membantu memiliki energi besar ya. Dapat menghasilkan energi listrik ya. Ini contohnya yang Bapak masukkan ya. Mana bendungan ya, bendungan ini dibangun untuk bisa menghasilkan energi listrik ya. Kemudian kincir angin ya. Kemudian menghasilkan listrik dengan bantuan matahari ya. Baik, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Apabila ada kekurangan dan apabila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan langsung. Baik, selamat pagi, salam sehat.